يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Makanya kita kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata banu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min thalas." Kalau anak Adam itu meninggal, semuanya terputus kecuali 3. Dan di antara salah satu yang 3 tersebut, awwaladin salihin yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakan dirinya. Tadi telah kita menyinggung, anak yang saleh bisa jadi anak kita, bisa jadi anak orang lain. Karena ada yang punya anak, ada yang tidak punya anak. Ada yang punya anak tapi belum soleh. Jadi bagaimana? Maka kita lihat bagaimana gambaran ini ikhwatul Islam. Nabi menyebutkan waladin saleh. Waladin itu kalau kita lihat, kita tinjau dari sisi bahasa Arab, itu sifatnya adalah nakirah. Karena di dalam bahasa Arab kosakatanya itu ada namanya ma'rifah, ada namanya nakirah. Misalnya kita menyebutkan al-kitabu. Al-kitabu, kalau kita menggunakan alif lam, al-kitabu artinya sebuah kitab, ini kitabnya, disebut dengan al-kitabu. Maka kalimat itu disebut dengan ma'rifah. Kalau kita hilangkan alif lamnya, kitabun, maka artinya adalah sebuah kitab. Kitab yang mana? Kita tidak tahu. Bisa jadi yang kita pegang, atau yang ada di tangan kita, atau yang ada di tangan yang lainnya, itu semuanya adalah kitab. Maka disebut dengan nakirah. Nakirah itu artinya sesuatu yang tidak tahu. Makanya di dalam perkuburan ada namanya malaikat mungkar dan nakir. Disebut dengan mungkar karena kita tidak pernah kenal, kita tidak pernah tahu. Maka mereka disebut dengan malaikat mungkar, malaikat nakir, yaitu malaikat yang kita tidak pernah mengetahuinya, dan mereka juga tidak mau tahu. Yang mereka ingin tahu, kita bisa menjawabnya. Karena di dalam perkuburan tidak ada orang dalam di sana. Kalau kita salah jawab, mereka tidak kenal. Makanya disebut dengan mungkar. Tidak ada penghubung antara kita dengan mereka. Tugas mereka bertanya, tugas kita menjawab, siapapun kita. Kalau bisa, selamat. Kalau tidak bisa, dipukul. Maka disebut dengan mungkar. Makanya jangan coba-coba ya. Man rabbuka fulan. Jawaban-jawaban seperti ini adalah jawaban orang-orang yang mempermainkan malaikat mungkar. Nanti mereka baru tahu kalau mereka berada dalam perkuburan. Makanya disebut dengan malaikat mungkar. Mungkar itu artinya sesuatu yang kita tidak tahu. Mungkar, nakir. Sama dengan amar ma'ruf, nahi mungkar. Ma'ruf, amar ma'ruf saling memerintahkan kepada yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Sesuatu yang kita ketahui, kebaikannya kita tahu. Kemudian nahi mungkar, melarang kepada yang mungkar, sesuatu yang aneh. Karena kebaikan itu semua orang tahu kebaikan. Kebaikan itu adalah fitrah. Kejahatan itu adalah di luar fitrah, mungkar, asing. Itu disebut dengan mungkar. Maka di dalam bahasa Arab ada juga namanya nakirah. Nakirah itu arti sifatnya nakirah, tidak tahu. Maka di antara salah satu tandanya tidak ada alif lamnya. Nah, kita kembalikan kepada hadis Nabi. Nabi menyebutkan waladin salihin. Itu nakirah atau ma'rifah? Nakirah atau ma'rifah? Kenapa nakirah? Kenapa nakirah? Karena tidak ada alif lamnya. Artinya di sini, atau anak yang saleh. Anak siapa kira-kira? Umum. Disitulah akan kita bahas ikhwatul Islam. Anak di sini artinya adalah anak yang umum. Maka keluarlah sebuah kisah yang sangat indah. Ada salah seorang ulama, namanya Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit rahimahullahu ta'ala. Kenal kita dengan Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah adalah imam yang masyhur. Imam Abu Hanifah namanya Nu'man bin Thabit. Lahir pada tahun 80 Hijriah, meninggal pada tahun 150 Hijriah. Imam Abu Hanifah adalah imam yang lain dari yang lain. Imam Malik, dia terkenal menjadi seorang imam, menjadi seorang ulama mazhab karena tulisannya, karena Al-Muwatta.
Imam Syafi'i terkenal dengan ulamanya, keimamannya. Karena dia bergelut di bidang fikih. Keluarlah kitabnya yang bernama Ar-Risalah, dan juga kitab-kitab yang lainnya. Begitu juga dengan Imam Ahmad yang terkenal dengan hadisnya Musnad Imam Ahmad. Nah, Imam Abu Hanifah terkenal dengan apanya? Terkenal dengan apa? Ada yang tahu? Imam Ahmad terkenal dengan musnadnya. Imam Syafi'i terkenal dengan Ar-Risalah wal Imam Malik terkenal dengan Al-Muwatta. Imam Abu Hanifah terkenal dengan apa? Siapa yang jawab? Angkat tangan. Dengan ilmu qiyas fikih. Jangan asal-asal tuduh ya. Betul nih. Dari mana kita tahu kalau ilmunya itu ilmu qiyas fikih? Banyak fatwa yang beliau sampaikan. Fatwanya dari mana kita dapatkan? Bisa dipahami pertanyaannya? Imam Ahmad kita tahu bagaimana fatwanya dari musnadnya, dari kitab yang beliau tinggalkan. Imam Syafi'i dari kitabnya Risalah wal Imam Malik dari Al-Muwatta'nya. Imam Abu Hanifah dari mana? Iya, dari fikihnya, ahlur ra'yinya. Tapi dari mana? Itu pertanyaannya. Baik. Dari kitab Riyadhus Shalihin. Masya Allah. Sehat selalu ya. Kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Berarti jawabannya salah. Riyadhus Shalihin Nawawi kan? Nyambung tidak Nawawi dengan Abu Hanifah? Abu Hanifah 150 Hijriah, Nawawi 676 Hijriah. Berapa abad selisihnya? Baik, Masya Allah. Berarti salah ya? Baik. Terkenal dengan apa? Silakan. Ini juga tadi yang jawab ya, Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Sekarang pertanyaan yang ketiga ini wajib benar ya. Taib. Terkenal dengan apa? Siapa yang jawab? Taib. Silakan nak. Al-Fiqhul Akbar. Siapa yang menulis? Imam Abu Hanifah. Tebal atau tipis? Tipis saja. Berarti terkenal dengan apa? Imam Abu Hanifah terkenal dengan anak angkatnya. Cerita kita, pembahasan kita. Awaladin salihin yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakan dirinya. Imam Abu Hanifah tidak sama dengan yang lain. Yang lain terkenal dengan kitabnya, tulisannya, karangannya. Itu yang mereka tinggalkan. Imam Abu Hanifah karangannya kecil-kecil. Al-Fiqhul Akbar, kecil sekali, berkaitan dengan akidah. Itu pun para ulama mereka yang mengatakan betul itu ditulis Imam Abu Hanifah atau tidak betul. Terlepas daripada itu semua, lain dari yang lain. Tapi yang beliau tinggalkan adalah anak angkatnya. Siapa anak angkatnya? Anak angkat itulah yang menulis perkataannya. Anak angkat itulah yang mendoakan dirinya. Anak angkat itulah yang mewariskan semua ilmunya. Dan anak angkat itulah yang menyebarkan mazhabnya. Bukan anak kandungnya, anak angkatnya. Siapa anak angkatnya? Anak angkatnya cari sendiri. Nanti kita sebutkan ceritanya agar kita tahu bahwa kita itu ikhwatul Islam, kesempatan bagi kita untuk menciptakan anak yang soleh banyak. Yang ada anak bisa, yang tidak anak juga bisa. Yang ada anak tapi belum soleh, cari anak yang lain, banyak kesempatannya. Imam Abu Hanifah, dia adalah salah seorang pedagang. Dan dia adalah salah seorang yang berlebih, artinya yang kaya dari yang lain. Imam Malik biasa, Imam Syafi'i juga biasa, Imam Ahmad juga demikian keadaannya. Tapi kalau Imam Abu Hanifah itu kaya. Dan dia seorang pedagang. Dan perdagangan ini diwariskan dari orang tuanya. Namun dia tidak pernah dilalaikan dari belajar agama. Karena Imam Abu Hanifah itu cerdasnya luar biasa. Kemudian ikhwatul Islam, dikala di pasar, dia menemukan ada seorang ayah dan anak. Anak ini adalah anak yang cerdas. Dilihat oleh Imam Abu Hanifah, anak ini adalah anak yang luar biasa cerdasnya. Kemudian Imam Abu Hanifah datang kepada ayahnya. Wahai fulan, anakmu ini Masya Allah pintar, cerdas. Kenapa engkau tidak menyuruh dia belajar agama, belajar fikih, duduk di masjid, duduk di para ulama, di kakinya para ulama? Apa jawaban ayahnya?
Wahai imam, wahai Abu Hanifah, kalau seandainya aku suruh anakku belajar agama, siapa yang menolong diriku berjualan berdagang di pasar? Siapa? Karena betapa banyak anak-anak kaum muslimin, mereka tidak bisa sekolah bukan karena tidak mau sekolah, tapi karena membantu orang tuanya. Ekonominya tidak memungkinkan mereka untuk sekolah. Salah satunya dia. Ayahnya mengatakan, kalau anakku duduk di masjid belajar agama, siapa yang menolong diriku di pasar? Aku sudah tua, tidak lagi bisa aktif bekerja. Imam Abu Hanifah tidak bisa menjawabnya. Kemudian Imam Abu Hanifah langsung pergi seperti biasa mengajarkan fikihnya atau di masjid, karena Kufah itu dulu terkenal dengan generasi-generasi yang mengkader para ulama. Dan di situ adalah muridnya Imam Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, ilmu-ilmu yang ada di Kufah itu kembali kepada Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud di kala Nabi wafat, beliau pindah ke Kufah. Kemudian dia belajarkan agama di sana. Dan salah satu yang lahir dari Kufah ada Imam Abu Hanifah. Kemudian ikhwatul Islam, keesokan harinya Imam Abu Hanifah ini penasaran, anak ini terlalu disia-siakan, itulah bahasanya. Tapi karena keadaan tidak membuat dia atau tidak memungkinkan dia untuk belajar, harus menghabiskan waktunya di pasar membantu orang tuanya. Dan di situ tidak ada yang salah. Tapi kita yang diberikan rezeki oleh Allah punya pengertian. Maka di saat itulah Abu Hanifah kembali bertanya, wahai fulan, kenapa engkau tidak membiarkan anakmu belajar, duduk di halaqah, menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi? Karena saya lihat dia punya potensi yang sangat luar biasa. Maka jawaban ayahnya sama. Kalau anakku belajar, siapa yang menolong diriku di pasar? Kemudian Abu Hanifah, dia bertanya kepada orang tua tersebut, wahai fulan, kalau seandainya anakmu ini menolongmu satu hari, berapa yang bisa dihasilkan oleh anakmu? Berapa satu hari? Maka orang tua ini mengatakan 2 dirham. Artinya anakku dikala bekerja bisa menghasilkan 2 dirham. 2 dirham mahal atau tidak? Sesuailah dengan tingkatan pada waktu itu. Artinya tidak terlalu mahal. Apa kata Imam Abu Hanifah? Wahai fulan, bagaimana pendapatmu kalau seandainya anakmu ini aku ambil, aku ajarkan dia duduk di halaqah belajar agama, kemudian setiap hari aku berikan kepadamu 2 dirham. Jadi anakmu ini aku ambil, dan 2 dirham itu aku yang bayar untukmu. Ini tawaran yang bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Siapa yang pernah menawarkan tawaran ini kepada anak-anak yang mungkin punya potensi, namun mereka tidak bisa belajar agama? Banyak di antara mereka yang tinggal di jalanan. Banyak di antara mereka anak yatim. Banyak di antara mereka anak-anak yang terlantar. Apakah tidak ada di antara kita yang bisa memberikan tawaran sebagaimana tawaran Imam Abu Hanifah kepada fulan ini, kepada anak kecil ini? Dan kita tidak tahu, bisa jadi gara-gara tawaran kita tersebut Allah merubah kehidupannya, dan gara-gara dia kita diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Kita tidak pernah tahu ikhwatul Islam. Bisa jadi anak yang kita sekolahkan di sekolah, katanya dia belajar menghafal Quran, tapi kenyataannya tidak. Kita juga tidak bisa memaksakan. Sebagaimana kita juga tidak bisa memantau 24 jam. Tapi bisa jadi keberkahan tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui anak yang lain. Salah satunya adalah Imam Abu Hanifah. Maka tawaran ini tidak merugikan orang tuanya dan juga tidak merugikan anaknya. Anaknya belajar agama, orang tuanya tetap bekerja, dan Abu Hanifah memberikan 2 dirham setiap harinya. Tidak ada yang rugi. Imam Abu Hanifah bersedekah, tidak rugi. Anaknya belajar agama, tidak rugi. Orang tuanya juga tidak disibukkan dengan anaknya, tidak rugi, tidak ada yang rugi. Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Maka anak ini mulai belajar, menghafal, duduk berhalaqah, menjadi murid terdekat Imam Abu Hanifah. Itulah yang kita kenal dengan anak angkat Imam Abu Hanifah. Karena setiap hari Imam Abu Hanifah membayar 2 dirham untuk ayahnya agar anak ini bisa belajar agama. Apa yang terjadi? Ketika Imam Abu Hanifah wafat, maka anak yang tadi dibayar 2 dirham setiap harinya, itulah yang menggantikan posisi Imam Abu Hanifah. Dan dia pun pada akhirnya menjadi qadhi, hakim dunia Islam pada zamannya.
dan dialah yang menyebarkan mazhab Imam Abu Hanifah. Itulah yang kita kenal dengan namanya Abu Yusuf Al-Qadhi. Abu Yusuf Al-Qadhi itu ceritanya sangat luar biasa. Dia tidak akan pernah menjadi Abu Yusuf Al-Qadhi kecuali ada andil Abu Hanifah di dalamnya. Abu Hanifah yang bayar dia. Padahal tidak ada hubungan nasab anak Abu Hanifah, bukan. Keturunannya bukan. Kabilahnya bukan. Tapi Imam Abu Hanifah melihat potensi yang ada pada dirinya. Dia kader. Imam Abu Hanifah meninggal, dialah yang menggantikan posisi Imam Abu Hanifah. Dan itulah di antara salah satu mengapa mazhab Imam Abu Hanifah tersebar di dunia. Gara-gara Abu Yusuf Al-Qadhi yang tadi disekolahkan oleh Imam Abu Hanifah. Maka kita kiaskan kepada diri kita, ikhwatul Islam. Mungkin anak kita belum berhasil, mungkin anak kita belum bisa menghafal Quran, tetapi bukan berarti anak orang lain mereka tidak bisa menghafal Quran. Kita cari anak yatim, orang miskin, anak-anak kaum muslimin yang terlantar. Kita katakan, wahai fulan, aku sekolahkan dirimu karena Allah, dan semoga dengan ini kamu menjadi anak yang berhasil, hafal Quran, menjadi orang yang bisa mengajak kepada kebaikan. Kita tidak tahu keberkahannya. Dan dengan itu pula lah ikhwatul Islam, Imam Ahmad mengatakan kepada salah seorang, sesungguhnya ayahmu adalah salah satu yang tidak pernah aku lupakan dalam setiap doa. Kenapa demikian? Karena ayah daripada orang ini adalah yang pernah memiliki andil dalam kehidupan Imam Ahmad. Imam yang mendoakan dirinya, padahal yang didoakan kita tidak tahu. Tapi Imam Ahmad kita tahu. Kenapa Imam Ahmad menjadi Imam Ahmad? Bukan seperti itu langsung, tidak. Ada proses, ada perjuangan orang tuanya, ada perjuangan ibunya, ada andil orang lain di dalamnya. Begitu juga dengan Abu Yusuf Al-Qadhi, ada andil ayahnya, ada andil Abu Hanifah. Kemudian dia menjadi ulama, maka dia tidak akan pernah melupakan ayah angkatnya. Artinya ayah yang dulu atau orang yang dulu menyebabkan dia bisa belajar agama. Itu yang harus kita lakukan, ikhwatul Islam. Dan semua mereka itu adalah masuk ke dalam kategori anak kita. Karena tujuannya yad'ulah, yang nanti pada akhirnya dia akan selalu mendoakan orang tersebut, apalagi kepada orang lain. Maka itu merupakan di antara salah satu nasihat kami kepada kita bersama, ikhwatul Islam. Masih banyak anak-anak kaum muslimin yang membutuhkan pendidikan agama, dan kita tidak tahu dari anak mana. Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita, lapangkan perkuburan kita, dan doa mereka dikabulkan oleh Allah untuk kita, kita tidak tahu. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan, bagaimana anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang saleh, yang mendoakan diri kita dan kita ada andil di dalamnya. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada hadis Nabi SAW yang lain. Di dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Ibnu Majah, innar rajul la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqul anna hadha. Ada salah seorang yang dikala dia masuk ke dalam surga, dia diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun bertanya, "Anna hadza?" Ya Allah, kenapa engkau berikan kepadaku kemuliaan seperti ini? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Bistighfari waladika lak. Di antara salah satu penyebab seorang orang tua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena istighfar anak-anaknya.